Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Depinwil Provinsi Jawa Timur, Pak Slamet Sutanto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Yang saya hormati Kepala Dinkop UMKM Kota Kediri, Pak Bambang Priambodo. Yang saya hormati Ketua Dekopinda Kota Kediri, Pak Nugroho ya. Yang saya hormati segenap pengurus, pengawas serta pegiat koperasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti Musda Dekopinda Kota Kediri dalam keadaan sehat walafiat walaupun ini secara daring. Tapi ini tidak mengurangi makna dan makna dan daya saing kita serta semangat kita dalam berkoperasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, keberadaan dan kehidupan koperasi yang kuat serta sehat ini berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, dan alhamdulillah kami sudah melihatnya dan sudah merasakan secara langsung khususnya di Kota Kediri. Saya sering berkeliling di RT-RT, di RW-RW, biasanya kalau RW-RW yang sudah ada koperasinya itu mereka sangat senang sekali masyarakatnya karena dampaknya itu bisa dirasakan secara langsung. Jadi dampak secara langsungnya itu kelihatan sekali dan ini benar-benar bisa mengikis yaitu rentenir-rentenir yang ada di masyarakat kita. Maka dari itu saya di Kota Kediri memiliki cita-cita di setiap RW harus ada koperasinya. Amin. Sehingga masyarakat kita langsung bisa berhubungan dengan koperasi-koperasi yang ada di RW. Walaupun mereka juga tergabung dengan koperasi-koperasi yang lainnya. Artinya apa? Artinya kalaupun masyarakat kita masih belum bisa mengakses ke perbankan untuk membesarkan usahanya, maka dia bisa melakukannya di koperasi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Slamet Sutanto bahwa koperasi ini milik bersama. Artinya ya harus dibesarkan secara bersama-sama. Kalau untung juga untuk bersama, pun juga ruginya akan ditanggung bersama-sama juga. Ini konsep yang sangat bagus. Dan saya baca di belahan dunia itu masyarakat yang ikut koperasi itu angkanya sudah 16% lebih. Jadi angka orang yang ikut koperasi di dunia ini 16%. Tapi di Indonesia baru 8, sekian persen. Nah ini apalagi koperasi ini kan di Indonesia sudah lama. Makanya kita harus percaya bahwa koperasi ini adalah penyangga perekonomian kita di Indonesia. Bapak Ibu bisa mirsani bahwa pada tahun-tahun sebelumnya kita yang dikira kita ada goncangan perekonomian atau ada krisis, tapi ternyata Indonesia krisisnya tidak ada. Malah justru kita bisa menstabilkan perekonomian sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal kalau kita lihat, ini saya ngomong bicara tahun-tahun 2019 ke belakang ya. Padahal sebelumnya industri semuanya mengalami guncangan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah ketika diteliti bahwa ternyata adalah tingkat konsumsi masyarakat yang bisa ditangani oleh masyarakat itu sendiri dan uangnya berputar itu ya sokonya ini penyangganya ya hanya koperasi itu saja.
Kita bisa bayangkan kalau tidak ada koperasi, maka perekonomian kita pasti akan tergerus sangat luar biasa. Dan ini menurut saya adalah tahun lalu adalah capaian yang sangat luar biasa. Walaupun kita tahu saat ini kita hidup di tengah pandemi COVID-19 ini ya tidak mudah. Perekonomian masyarakat juga saat ini ya masih ada terguncangnya, tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, alhamdulillah kita masih lumayan lah. Banyak masyarakat kita yang hidup di pertanian justru lebih aman, tapi kalau di kota memang guncangannya agak keras, tapi saya rasa sekarang kita sudah mulai terbiasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ke depan ini banyak tantangan Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya market share kita ini siapa di koperasi? Siapa yang akan kita guide di koperasi itu? Karena saat ini khususnya di Kota Kediri dan di Jawa Timur hampir sama ya. Jumlah penduduknya yang besar itu adalah usia antara 15 sampai dengan 45. Artinya ini usia-usia yang sangat produktif. Nah, maka dari itu saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa koperasi ini juga harus ada sentuhan digitalnya juga. Ini sebuah keniscayaan. Ini sebuah keniscayaan. Maka dari itu saya jujur saja ingin mendorong bahwa koperasi-koperasi yang ada di Kota Kediri harus mengelolanya juga harus dengan cara-cara digital, cara-cara kekinian atau zaman now. Karena apa? Karena customer-customernya nanti sudah berubah. Kalau dulu mungkin orang-orang yang usianya di atas 40 ke atas, tapi sekarang usia yang paling banyak di tengah masyarakat kita adalah usia-usia produktif. Jadi kira-kira antara 15 sampai dengan 45 itu. Nah, makanya ini penting kita untuk merepositioning koperasi, Bapak Ibu sekalian. Ini saya hanya mengingatkan, tapi penting sekali ini. Karena kita harus tahu market share-nya itu seberapa, siapa yang akan kita tuju itu siapa, itu kita harus tahu persis itu. Jadi ini perlu saya sampaikan. Data yang saya ambil, ini ada data dari statistik. Kebetulan kalau di Kediri ini sudah dimulainya pada tahun 2018. Namun di Jawa Timur kurang lebih di 2020, Bapak Ibu. Jadi gelembung usia penduduk kita tuh besarnya di situ. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya konsep-konsep koperasi ini sama seperti konsep-konsep ya platform-platform digital yang saat ini ada ya. Contohnya seperti Gojek. Gojek itu ya nggak punya sepeda motor. Sepeda motornya ya punya anggotanya. Jadi dia ya terserah mau kerja dapatnya banyak, kalau nggak kerja ya nggak dapat apa-apa. Lalu dikembangkan lagi ke makanan, GoFood. GoFood juga sama. Gojek itu tidak memiliki restoran, tapi dia bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki restoran, bekerja sama dengan orang-orang customer-customernya juga yang yang beli di situ lalu diambil oleh tukang ojeknya. Jadi benar-benar ini tidak, ya ini kalau saya lihat mirip mirip koperasi seperti itu juga lah. Jadi memanfaatkan anggotanya, memanfaatkan dapur anggotanya, memanfaatkan tenaga anggotanya serta sepeda motor anggotanya. Nah, ini sebuah konsep yang sebenarnya ini sudah dilalui oleh koperasi pada zaman-zaman dulu dan sekarang diperbarui oleh platform-platform digital. Sama juga hotel juga melakukan hal yang sama, lalu juga banyak hal yang ada di depan mata kita. Ini ada sebuah perubahan yang sangat besar namanya disruption, bahkan banyak orang mengatakan ini sudah double disruption. Nah, jadi sudah ada 2 kali perubahan-perubahan yang sangat besar yang paling tidak
teman-teman yang ada di koperasi, saya harap kita bisa menyesuaikan juga. Karena kalau nggak menyesuaikan nanti kita nggak bisa besar. Nah, Bapak Ibu, saya masih memiliki keyakinan bahwa koperasi adalah jawaban untuk kesejahteraan masyarakat dan kemudahan mencari rezeki. Saya masih mempercayai itu. Dan sampai kapanpun saya yakin, ekonomi yang bisa kita gerakkan bersama-sama ini akan berdampak baik bagi kita semua. Nah, saya berkeyakinan bahwa saat ini saya melakukan stabilisasi inflasi yang ada di Kota Kediri. Untuk apa? Untuk satu, perputaran uang di Kota Kediri semakin bagus, dan yang kedua adalah orang-orang bisa membeli sesuatu di Kota Kediri dengan harga yang stabil, tidak dengan harga yang loncat-loncat, harganya naik turun nggak karu-karuan seperti 5-6 tahun yang lalu, tidak seperti itu. Tapi ini kita jaga untuk menumbuhkan perekonomian. Nah, saya berharap perekonomian ini membawa dampak yang sangat bagus atau multiplier efeknya akan bagus kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang dekat dengan koperasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya RT-RT itu harapan saya nanti ya uangnya berputarnya di koperasi RW. Nah, contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Dan di Kota Kediri ini sebentar lagi akan pertumbuhannya insya Allah akan sangat bagus, Bapak Ibu. Karena kami mempersiapkan bahwa sebentar lagi ada airport ya yang sudah dibangun oleh Gudang Garam tapi masih belum selesai, dan kita juga sudah menyiapkan beberapa kampus-kampus baru di Kota Kediri yang nanti itu menjadi embrio ekonomi baru, pendapatan ekonomi baru yang bisa dimainkan oleh masyarakat kita. Nah, itu sebenarnya sangat penting sekali dibahas. Nah, Bapak Ibu, saya juga perlu mengingatkan bahwa anggota koperasi harus tetap meningkatkan 3M, tapi ini 3M-nya bukan 3M COVID, yaitu menabung, meminjam, dan mengangsur. Jangan lupa ini, mengangsur ini juga kadang-kadang orang kalau pinjam ke koperasi ini juga kadang-kadang itu dikira uang dari Tuhan ya, jadi nggak dikembalikan. Nah, ini kacau juga. Nah, makanya saya mengingatkan kita harus mengedukasi masyarakat dan mengedukasi anggota-anggota kita supaya mereka tetap melakukan menabung, meminjam, dan mengangsur. Bapak Ibu yang saya muliakan, Pemkot Kediri melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, Pak Bambang ini Pak Bambang ini kepala dinas yang baru, dulu Pak siapa namanya, Pak Kris ya, Pak Kris, sekarang Pak Bambang. Saya berharap Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik dan bisa berdiskusi dengan Pak Bambang dan anggota-anggota yang ada di Dinas Koperasi supaya bisa tumbuh berkembang bersama-sama. Amin. Saya berharap ini kita bisa bertumbuh berkembang bersama-sama. Jangan kalau Pak Presiden jangan ada yang ditinggal. Jangan ada yang ditinggal. Kalau ada kawan kita yang di koperasi yang terseok-seok ya, saya berharap itu bisa kita bangkitkan, Bapak Ibu. Jangan ditinggal, kita bangkitkan. Ada masalah apa? Coba kasih solusi. Koperasi itu memang seperti itu. Karena uang yang nanti dikumpulkan di koperasi adalah uang untuk kesuksesan bersama, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Pak Bambang ini memiliki tugas dan memiliki komitmen untuk terus membantu dan mempertahankan atau memperhatikan pertumbuhan koperasi di Kota Kediri. Jadi harus perhatikan betul tuh koperasi. Siap, Pak. Untuk itu juga Pemkot memiliki program yang telah dicanangkan, diantaranya adalah penumbuhan dan penguatan koperasi. Baik terhadap koperasi lingkungan RW, koperasi wanita, maupun koperasi-koperasi yang lainnya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hadirnya Dekopinda ini membantu pemerintah apa yang disampaikan oleh Pak Slamet, Ketua Dekopinwil ini sangat betul.
hadirnya Dekopin ini adalah membantu pemerintah dalam merecovery perekonomian. Jadi kemarin kita disuruh oleh pemerintah tinggal di rumah saja karena kita belum tahu corona itu bahayanya seperti apa, dan masyarakat kita banyak yang tidak teredukasi, diedukasi semuanya oleh pemerintah kemana-mana menggunakan masker, harus menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Lalu selanjutnya sekarang ini, sekarang ini Bapak Ibu, kita sudah waktunya untuk merecovery. Jadi pertama itu adalah programnya pemerintah adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini memang saya akui pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah semua bekerja sama dengan sangat kuat. Nah sekarang ini saya ingin mengingatkan bahwa sekarang ini kita harus merecovery. Kita akan merecovery perekonomian ini bersama-sama. Saya berharap koperasi ambil bagian dalam hal ini. Kita harus merecovery perekonomian masyarakat. Apalagi masa sulit seperti sekarang ini akibat adanya COVID ini Bapak Ibu sekalian. Dan saya menyampaikan terima kasih karena koperasi telah ikut berperan dalam membangun perekonomian di Kota Kediri. Jadi kalau saya boleh cerita, perekonomian di Kota Kediri ini sangat luar biasa. Pertumbuhannya kalau kita lihat, kalau umpamanya gudang garam dikeluarkan, ya tahun lalu itu, gudang garam itu dikeluarkan dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kita 8 Bapak Ibu. Tapi kalau ada gudang garam menjadi 5. Jadi kalaupun tanpa gudang garam, pertumbuhan kita sudah 8. Jadi sangat luar biasa. Nah ketika saya lihat di bawah ternyata, wah ini koperasinya mantap-mantap. Nah jadi saya semakin yakin bahwa koperasi ini memang betul-betul bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi secara masif. Saya berharap melalui Musda hari ini, Bapak Ibu, terbentuk program-program yang tidak hanya strategis saja ya, tapi harus ada program-program yang keren. Program-program yang bisa mendekatkan koperasi dengan masyarakat-masyarakat yang umurnya saya rasa yang saya sebutkan tadi ya. Generasi-generasi penerus ini perlu disentuh Pak perekonomiannya melalui koperasi. Jangan dibiarkan saja, jangan hanya kita melihat, wah ini nggak bisa ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan koperasi bisa menyesuaikan. Saya berharap ada program-program, ya program strategis, ada program yang keren demi memajukan koperasi ini. Berpikir bersama-sama. Ajak anak-anak muda itu untuk berpikir bagaimana ini cara membuat programnya, bagaimana cara ini membuat softwarenya kira-kira sehingga kita punya database yang sangat bagus. Database kita selalu melupakan Bapak Ibu, baik itu dari pemerintah pusat. Sekarang kita baru sadar bahwa database itu sangat luar biasa. Dan semua database sekarang yang pegang swasta semuanya. Jenengan lewat mana dapat SMS, jenengan lewat mana dapat tawaran apa. Nggak punya uang sekarang dapat tawaran melalui SMS, itu sangat luar biasa. Dan database itu sekarang digunakan dengan sungguh-sungguh oleh platform digital. Nah saya berharap mudah-mudahan kita sadar tentang database ini. Database sangat penting sekali. Kita pengen tahu nih berapa nih anggota kita, pertumbuhan koperasi kita berapa, anggotanya bisa bertumbuh sampai sekian nggak setiap tahunnya, itu juga sangat penting. Nah, saya mengucapkan selamat menjalankan Musda, mudah-mudahan nanti ini calonnya ada berapa ya? 3. Ada 3 ya calonnya. Ada Ibu Firdaus, ini Ibu Firdaus ini anggota dan DPRD. Wakil pimpinan DPRD, ada Ibu Andayani, ini adalah DPRD juga. Ada Bapak Suparno. Selamat, nanti duduk bersama, silahkan bermusyawarah dengan baik, dan insya Allah nanti nemu jalan yang bagus untuk Dekopinda Kota Kediri. Dekopinda Kota Kediri, wali kotanya boleh berganti-ganti, pimpinannya boleh berganti-ganti, pimpinan Dekopindanya, tapi koperasi di Kota Kediri harus terus bertumbuh
dengan subur. Amin. Itu pesan saya ya. Amin, amin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, karena di sini saya suruh membuka. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 6 Januari 2021, Musda Dekopinda Kota Kediri saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mudah-mudahan musyawarah daerah ini, Musda ini membawa berkah bagi kita semua dan khususnya masyarakat Kota Kediri. Amin, amin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.